Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Martin Paes siap hadapi Emil Audero di Timnas Indonesia. Tanpa ego, demi skuad Garuda yang lebih kuat. Rasa kecewa Tom Haye memuncak. Almere City terpuruk. Gelandang Timnas Indonesia tak tahan lagi. Tapi sebelum lanjut, bantu support channel ini dengan cara subscribe, agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Martin Paes siap hadapi Emil Audero di Timnas Indonesia. Tanpa ego, demi skuad Garuda yang lebih kuat. Timnas Indonesia kembali dihebohkan dengan isu kemungkinan bergabungnya Emil Audero, mantan kiper Inter Milan yang memiliki darah keturunan Indonesia. Meski PSSI belum memberi konfirmasi resmi, rumor ini kian santer berkat pertemuan hangat antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Emil Audero di Italia pada April lalu. Dalam pertemuan yang diabadikan dan diunggah di Instagram, Thohir memberi sinyal positif untuk membawa Emil ke dalam skuad Garuda. Namun, posisi penjaga gawang utama Timnas Indonesia saat ini masih dipegang oleh Martin Paes, pemain FC Dallas yang juga merupakan pemain naturalisasi. Paes dikenal sebagai sosok tangguh di bawah mistar dan tak gentar menghadapi persaingan. Dalam sesi Media Day Timnas Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa, 12 November 2024, Paes berbicara secara terbuka mengenai rumor ini. Saya sambut Emil dengan tangan terbuka. Persaingan itu hal biasa di tim nasional. Dalam wawancara tersebut, Paes menegaskan bahwa ia tidak memusingkan isu persaingan, bahkan siap menyambut Audero jika benar bergabung. Baginya, siapapun yang ingin datang dan membela bendera merah putih layak mendapatkan dukungan. Tentu saja, siapapun yang mau datang dan bermain untuk Indonesia akan saya sambut, ungkap Paes. Ia juga menegaskan bahwa dirinya akan tetap bersikap profesional dan terbuka pada siapapun rekan yang akan menjadi pesaing di posisi kiper. Paes menyadari pentingnya menciptakan iklim yang positif dalam tim, dan menurutnya, setiap pemain timnas harus saling mendukung demi mencapai tujuan bersama. Ego tak ada tempatnya di tim nasional. Demi Garuda, semua harus bersatu. Tidak hanya terbuka pada persaingan, Paes juga menekankan bahwa dalam tim nasional, faktor ego harus dikesampingkan. Menurutnya, pemain timnas harus bekerja demi tujuan yang lebih besar, yaitu kejayaan bangsa dan negara. Ia mengingatkan bahwa menciptakan keharmonisan dalam tim sangat penting agar dapat tampil maksimal. Saya rasa jika kita bermain untuk Indonesia, tidak ada ego yang terlibat di dalamnya. Ini semua soal bagaimana mencapai tujuan yang lebih besar buat negara kita, tegas Paes. Selain itu, ia menambahkan bahwa dirinya memperlakukan semua pemain dengan setara, baik mereka yang bersaing langsung untuk posisi kiper utama maupun rekan setim lainnya. Saya selalu memperlakukan pemain dengan setara, entah itu kompetitor, teman sekamar, atau rekan setim. Saya tidak punya masalah baik di dalam maupun di luar lapangan dengan mereka. Saya mendukung mereka sebagai rekan setim. Dan siapapun yang dipilih untuk start, saya rasa tidak boleh ada ego yang terlibat saat bermain untuk tim nasional, tambah Paes dengan penuh keyakinan. Siap buktikan diri di lapangan, Emil bisa datang. Saya akan buktikan kemampuan. Walaupun terbuka terhadap kehadiran Emil Audero, Paes menegaskan bahwa dirinya juga siap membuktikan kemampuan di lapangan jika persaingan kian ketat. Baginya, kesempatan bersaing dengan pemain sekelas Emil Audero justru menjadi pemacu untuk meningkatkan performa. Saya tidak masalah, Emil bisa datang ke Timnas Indonesia. Saya akan membuktikan diri di lapangan. Jadi jika dia mau datang, ya saya selalu terbuka, ujar Paes dengan penuh semangat. PSSI dan Shin Tae-yong menunggu keputusan soal Emil Audero. Hingga saat ini, keputusan resmi mengenai naturalisasi Emil Audero belum ditetapkan. Meski demikian, langkah Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sudah bertemu langsung dengan Emil menunjukkan keseriusan dalam mengeksplorasi kemungkinan ini. Pelatih Shin Tae-yong tentu akan mempertimbangkan opsi yang terbaik untuk menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia tetap kuat. Dengan performa gemilang Martin Paes dan potensi kehadiran Emil Audero, perebutan posisi penjaga gawang utama Timnas Indonesia akan menjadi topik yang menarik untuk disaksikan. Paes, dengan sikap profesionalismenya, sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Jika Emil benar-benar bergabung, mampukah Paes mempertahankan posisinya sebagai kiper utama? Atau justru kombinasi keduanya akan membuat pertahanan Timnas Indonesia semakin tangguh? Ikuti terus perkembangan berita ini dan dukung Timnas Garuda dalam membangun tim nasional yang solid tanpa ego demi kejayaan merah putih. Rasa kecewa Tom Haye memuncak.
Almere City terpuruk, gelandang timnas Indonesia tak tahan lagi. Kekecewaan mendalam dirasakan oleh Tom Haye, gelandang timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk klub Belanda, Almere City. Harapan Haye untuk berprestasi dan berkembang bersama Almere City tampaknya mulai runtuh, seiring dengan penurunan performa klub yang berada dalam keterpurukan besar. Dalam wawancara eksklusif dengan media Belanda Voetbal International, Haye mengungkapkan kekecewaannya dengan lugas, tak lagi mampu menyembunyikan frustrasinya terhadap situasi di klub. Keterpurukan Almere City di Liga Belanda, kekalahan beruntun yang memukul mental tim. Almere City, yang saat ini berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, sedang menghadapi situasi yang mengkhawatirkan. Klub ini menduduki peringkat ke-17 klasemen, hanya berhasil mengumpulkan 6 poin dari 11 pertandingan yang telah mereka lakoni. Dalam 3 pertandingan terakhir, Almere City bahkan menelan kekalahan tanpa mencetak 1 gol pun, yang tentu menjadi pukulan telak bagi mental tim dan pendukung mereka. Terpuruknya performa Almere City menjadi sorotan tajam dari para pengamat dan fans. Bahkan, di kompetisi Piala KNVB, Almere City harus menelan pil pahit setelah kalah dari klub divisi 3 Belanda, Quick Boys, tanpa balas. Hasil ini mengejutkan banyak pihak karena jarak kualitas antara kedua klub yang seharusnya membuat Almere City unggul. Tom Haye kecewa berat, kualitas kami seharusnya bisa mengatasi Quick Boys. Tom Haye, yang terkenal dengan visi bermain dan umpan long ball-nya yang akurat, tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya terhadap situasi di klub. Haye yang memiliki ekspektasi tinggi untuk membantu Almere City berkembang merasa kecewa berat setelah hasil buruk yang diraih dalam pertandingan melawan Quick Boys. Dari sudut pandang Haye, Almere City seharusnya bisa menunjukkan kualitas yang lebih baik dan menghindari kekalahan memalukan seperti ini. Kami seharusnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik saat menghadapi tim seperti Quick Boys. Kualitas mereka jauh di bawah kami, tetapi nyatanya kami justru kalah telak, kata Haye dalam wawancara tersebut. Kekecewaan Haye tak berhenti pada 1 pertandingan saja. Ia mengungkapkan bahwa penurunan performa Almere City sudah berlangsung selama beberapa waktu dan terus memburuk di setiap pertandingan. Sebagai pemain tengah yang diharapkan dapat mengatur ritme permainan tim, Haye merasa sulit mencapai ekspektasi yang diinginkannya karena kondisi tim yang tak mendukung. Kekalahan beruntun dan masalah internal di Almere City. Kekalahan 3 kali berturut-turut tanpa mencetak gol satupun membuat Almere City semakin terpuruk. Klub ini tidak hanya kehilangan poin, tetapi juga kepercayaan diri di setiap laga. Tekanan semakin berat bagi para pemain, terutama bagi Haye yang merasa harapannya semakin terkikis karena hasil buruk yang terus menghantui mereka. Haye mengisyaratkan bahwa masalah di Almere City mungkin lebih dari sekadar taktik di lapangan, melainkan sudah merembet ke aspek mental dan atmosfer klub yang buruk. Almere City yang diharapkan dapat bersaing di Eredivisie kini justru terancam degradasi jika tidak segera bangkit. Mereka terus terbenam di papan bawah klasemen, sementara para rival mereka semakin jauh meninggalkan mereka. Hal ini membuat pemain seperti Haye merasa frustrasi, terlebih ia sangat berharap bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi klub. Masa depan Tom Haye di Almere City dipertanyakan. Melihat kondisi Almere City saat ini, banyak pihak mulai mempertanyakan masa depan Tom Haye di klub tersebut. Sebagai gelandang berkualitas yang baru saja bergabung dengan timnas Indonesia, Haye tentu memiliki harapan besar untuk tampil maksimal dan membantu tim yang dibelanya mencapai hasil terbaik. Namun, situasi Almere City yang terus memburuk tampaknya mulai membuatnya tak tahan. Beberapa rumor mulai beredar bahwa Haye mungkin akan mencari klub lain jika Almere City tidak mampu memperbaiki performanya dalam waktu dekat. Ketidakpuasan Haye yang semakin terbuka juga dapat menjadi sinyal bahwa ia membutuhkan lingkungan yang lebih kompetitif dan mendukung untuk berkembang. Almere City harus berbenah atau kehilangan bintang? Kondisi ini menempatkan Almere City dalam situasi dilematis. Mereka perlu segera melakukan perbaikan baik di dalam maupun luar lapangan untuk mempertahankan pemain berkualitas seperti Tom Haye. Ketergantungan Almere City pada Haye untuk mengatur permainan dan memberikan umpan-umpan berbahaya bagi lawan tampaknya tidak cukup jika tidak didukung oleh keseluruhan tim. Situasi ini juga menunjukkan pentingnya perubahan taktik dan strategi bagi Almere City. Jika tidak segera berbenah, Almere City bisa kehilangan pemain-pemain berbakat yang merasa frustrasi dengan performa klub yang buruk. Apa langkah selanjutnya bagi Tom Haye? Saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Tom Haye mengenai rencana masa depannya di Almere City. Namun, dengan keterbukaan yang ia tunjukkan dalam menyampaikan kekecewaannya, masa depan Haye di klub ini mungkin akan tergantung pada hasil dan perbaikan yang ditunjukkan oleh Almere City dalam beberapa pertandingan mendatang.
Keputusan Haye tentu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana Almere City merespons keterpurukan ini dan apakah mereka dapat bangkit kembali untuk bersaing di papan atas Eredivisie. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.